Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Senang sekali Ibu bisa belajar bahasa Indonesia dengan kalian hari ini. Hari ini bahasa Indonesia masih tema 5, subtema 4. Nah, untuk mengawali pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita lihat yuk materinya apa saja ya hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang cuaca, musim, dan iklim. Pengertian cuaca. Cuaca adalah kondisi udara pada suatu tempat pada waktu tertentu. Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu yang cukup luas dan diamati dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 30 tahun. Seluruh daerah di bumi dibagi menjadi 4 iklim, yaitu iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, dan iklim tropis. Nah, kalau negara Indonesia masuk ke dalam iklim tropis. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sekarang juga akan belajar tentang angin. Ada angin darat dan angin laut. Nah, sekarang pengertian angin apa ya? Angin adalah udara yang bergerak. Pasti kalian suka lihat ada pohon yang bergerak, tertiup angin. Angin itu tidak kelihatan karena bentuknya adalah udara yang bergerak, tapi angin bisa menggerakkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Angin dapat bergerak berganti arah setiap waktu tertentu, seperti angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari. Angin laut berhembus dari laut ke darat. Angin darat terjadi pada malam hari, sedangkan angin darat berhembus dari darat menuju laut. Nah, angin darat dapat dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan. Nelayan biasanya mencari ikan pada malam hari. Nah, sekarang kita akan masuk ke iklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim yang paling panas. Iklim tropis mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keduanya berlangsung 6 bulan secara bergantian. Lama waktu siang dan malam 12 jam. Nah, sekarang keuntungan di wilayah iklim tropis. Yang pertama, kaya akan flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Jadi banyak jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang kedua, memiliki tanah yang sangat subur. Seperti negara kita ya, alhamdulillah negara kita termasuk negara beriklim tropis. Jadi segala sesuatu yang kita tanam insya Allah akan tumbuh. Yang ketiga, mendapatkan sinar matahari sepanjang hari. Nah, karena ada loh negara lain yang mungkin tidak mendapatkan sinar matahari sepanjang hari, seperti negara kita yang termasuk iklim tropis. Nah, contoh negara yang berada pada iklim tropis yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Thailand, dan India. Ya, ini negara-negara tetangga kita ya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang, iklim subtropis. Iklim subtropis merupakan iklim yang terjadi di wilayah selatan dan utara bumi setelah wilayah yang memiliki iklim tropis. Ciri-ciri wilayah yang memiliki iklim subtropis sebagai berikut. Memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Jika terjadi musim panas, suhunya tidak terlalu panas. Sebaliknya, jika terjadi musim dingin, suhunya tidak terlalu dingin. Pada waktu musim dingin terjadi hujan salju. Wah, enak ya ada hujan salju ya. Ya, seperti di Korea atau di mana ya?
Ya, sekarang makhluk hidup yang hidup di wilayah subtropis contohnya ada bambu, bunga sakura, dan hewan panda. Contoh negara yang beriklim subtropis yaitu sebagian Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan sebagian wilayah Cina. Ya, masih ingat ya dengan bunga sakura ya? Itu adalah bunga yang berasal dari negara Jepang. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah iklim sedang. Iklim sedang dibagi menjadi 4 iklim, yaitu iklim laut pantai barat, iklim stepa sejuk, iklim gurun sejuk, dan iklim benua lembab. Saat musim panas, iklim laut pantai barat kondisi udaranya kering dan cerah. Saat musim dingin, kondisi udaranya lembab dan mendung. Iklim stepa sejuk dan iklim gurun sejuk saat musim panas kondisi udaranya panas dan kering. Adapun saat musim dingin, kondisi udaranya berangin. Berbeda dengan iklim benua lembab, kondisinya basah saat musim panas. Negara-negara yang beriklim sedang antara lain Mongolia, Inggris, Irlandia, Perancis, Jerman, Denmark, Italia, Rumania, Ukraina. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke iklim dingin. Kondisi wilayah yang beriklim dingin yaitu cuacanya sangat dingin sepanjang hari. Iklim dingin dapat dibedakan menjadi 3 iklim, yaitu iklim taiga, iklim tundra, dan kutub. Saat musim dingin pada iklim taiga dan tundra kondisinya sangat dingin. Hanya rumput dan lumut yang tumbuh di sana. Sedangkan di iklim kutub tanahnya tertutup es yang tebal. Hewan yang hidup di daerah ini adalah singa laut, beruang kutub, dan penguin. Lucu-lucu ya hewannya ya. Nah, negara-negara yang beriklim dingin diantaranya ada Islandia, Rusia bagian utara, Alaska, Kanada, Denmark, dan Swedia. Nah, sampai di sini. Selamat belajar. Silahkan dipelajari kembali ya. Mudah-mudahan kalian paham. Setelah ini Ibu akan berikan latihan soal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.